Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aliviana, absen 8 dari kelas 12 TKJ 3. Kali ini saya akan memenuhi tugas ujian sekolah sejarah mengenai perkembangan iptek dari era kemerdekaan. Topik yang akan saya bahas mengenai perkembangan iptek di bidang penyiaran Indonesia. Oke, langsung aja kita Jadi pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah perkembangan televisi dari masa kemerdekaan. Gimana perkembangannya? Jadi sebab yang akan kita bahas antara lain pengertian televisi. Apa sih itu televisi? Yang kedua penemunya dong, harus tahu penemunya. Penemunya itu siapa gitu. Yang ketiga awal perkembangan. Bagaimana perkembangan televisi? Yang keempat adalah pasti ada dong televisi swasta. Bagaimana perkembangannya? Yang terakhir, perkembangan siarannya. Apa saja perkembangan siaran televisi? Oke, kita masuk ke bab yang pertama atau subbab yang pertama, yaitu pengertian televisi. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu monokrom ataupun hitam putih dan berwarna. Televisi itu kan ada terdiri dari dua kalimat, yaitu tele dan vision. Tele itu artinya jauh dan vision artinya penglihatan. Jadi kalau dia gabung atau artinya televisi itu bisa diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Yang kedua, penemu televisi. Penemu televisi adalah John Lowe Bird. Itu tulisannya The Bird Television. Wow, kayak udah jadi hak milik gitu ya. Dia lahir di tanggal 13 Agustus 1888 dan lahir di kota Skotlandia, di negara Skotlandia. Yang ketiga adalah awal perkembangannya. Awal perkembangannya pertama ada di TVRI dong. Siapa tahu TVRI? TVRI atau singkatan dari Televisi Republik Indonesia memulai siaran perdananya di tanggal 17 Agustus 1962. Di tanggal 17 Agustus 1962, TVRI itu nyarin apa sih? Gitu. Pertama kali ya. Ya TVRI itu nyarin acara peringatan Hari Kemerdekaan di Indonesia dari halaman Istana Merdeka Jakarta. Nah, setelah itu TVRI juga sempat nih nyarin di tanggal 24 Agustus 1962. TVRI nyarin acara yang bergengsi yaitu Asian Games yang keempat di Jakarta tahun 1962. Dan Presiden Soekarno juga mempunyai andil besar atau punyai kayak hak lah ya yang cukup besar atau punya suatu andil yang besar dalam pembangunan TVRI itu sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia. Dan di tanggal 24 Agustus itulah diperingati sebagai hari ulang tahun TVRI. Awal periode tahun 1963 sampai 1976 TVRI menyiarkan atau mendirikan stasiun televisi di beberapa kota seperti di TVRI Yogyakarta, TVRI Sumatera Utara, TVRI Sulawesi Selatan, TVRI Balikpapan, dan TVRI Sumatera Selatan. Jadi setelah TVRI mulai menyiarkan tayangan televisi secara reguler kepada masyarakat, pemerintah pun mulai mengeluarkan kepres tentang
pembentukan TVRI Foundation yang bertugas menjadi badan yang mengatur penyiaran TVRI. Di awal tahunnya, TVRI mampu menjaring 10.000 pemilik televisi di Indonesia. TVRI mulai memperkenalkan siaran berwarnanya di tahun 1979. Jadi dulu TVRI cuman nyiarin acara dan cuma monokrom hitam putih aja, dan berubah jadi berwarna. Sampai sekarang kita nonton TV juga masih berwarna kan. Dan TVRI menjadi cikal bakal media komunikasi di Indonesia. Selanjutnya adalah lahirnya TV swasta. Alurnya adalah di tahun 1976, satelit Palapa diresmikan oleh SKSD. Satelitnya memungkinkan TVRI pada saat itu untuk mendistribusikan siaran menjadi lebih luas sampai skala nasional. Dan masuk di tahun 1980, TVRI memperkenalkan sistem dual channel, di mana terdapat TVRI lokal dan TVRI nasional dengan saluran dan konten lokal dari beberapa provinsi di Indonesia. Nah, adanya perkembangan pasti ada celah dong dari pihak swasta. Akhirnya nih, di tanggal 24 Agustus 1969, lahirlah stasiun TV swasta. Atau bisa disebutin televisi yang kedua ya, karena televisi pertama itu kan TVRI, yang kedua adalah Raja Wali Citra Televisi atau lebih dikenal dengan RCTI. Oke, itu sih dulu sih itu ya. RCTI oke. For information, RCTI itu dimiliki oleh Bapak Bambang Triatmojo, anak dari Presiden Soeharto yang masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu. Dan di tanggal yang sama, di tanggal 24, cuman beda tahunnya aja. Tahunnya adalah 1990, lahirlah atau didirikan sebuah stasiun televisi yang ketiga dengan nama Surya Citra Televisi atau lebih dikenal dengan SCTV. Setelah munculnya RCTI dan SCTV, perkembangan stasiun televisi di Indonesia, terlebih lagi stasiun TV swasta itu sangat berkembang pesat. Berturut-turut stasiun televisi terus lahir. Contohnya kayak Indosiar, Antv, Trans TV, Metro TV, Global, La TV, atau sekarang bisa dikenal dengan nama TV One. Perkembangan siaran televisi Indonesia tuh muncul pertama kan cuman Asian Games saja ya, dan upacara kemerdekaan. Seiring perkembangan zaman nih, program televisi menjadi semakin bervariasi dan beragam. Dengan adanya inovasi pastinya, program televisinya bersifat menghibur ketimbang unsur pendidikan, jadi lebih ke dunia hiburan, dunia entertainment gitu ya, dibanding berita atau kayak TVRI kan dulu biasanya ada setiap pagi ada acara khusus anak SD gitu, belajar di TV gitu. Stasiun televisi Indonesia yaitu TVRI itu pertama tuh memfokuskan diri untuk menyiarkan konten yang bersifat mendidik dan informatif. Pada saat itu, televisi menjadi alat pemerintah untuk membangun opini publik dengan menyiarkan kegiatan publik dan sosial pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Contohnya adalah TVRI. TVRI itu perkembangan siarannya. Contohnya adalah Dunia Dalam Berita. Dunia Dalam Berita. Itulah salah satu berita yang cukup populer lah ya, bisa dibilang. Mungkin kalau generasi Z belum pernah lihat atau belum pernah dengar. Tapi ini cukup terkenal di tahun lalu, di tahun yang lalu tuh. Itu Dunia Dalam Berita di stasiun televisi TVRI pastinya. Muncullah berita lain atau stasiun cara berita lain yaitu dari Metro TV. Metro TV itu termasuk televisi yang cuma nyiarin berita-berita aja dibanding acara hiburan gitu. Soalnya ada dari SCTV namanya Liputan 6 dengan jargonnya, dengan slogannya tajam, aktual, dan terpercaya kalau nggak salah. Soalnya ada RCTI dengan nama Seputar Indonesia
Dan yang terakhir adalah TV One. TV One tuh sama kayak Metro, dia tuh kayak lebih condong di bagian di bidang kayak berita, debat gitu-gitu. Jadi itulah perkembangan beritanya. Kalau lebih spesifik ya, kita bisa bahas tentang berita. Itu adalah jalur-jalurnya gitu. Selanjutnya, gak cuma berita aja nih perkembangan televisi atau perkembangan siarannya. Ternyata ada loh perkembangan sinetron di Indonesia. Contohnya yang lagi booming sekarang nih, contohnya kayak Ikatan Cinta contoh nih. Ya, bukan kalau dulu mungkin sinetron tuh lebih agak religi, kayak Tukang Bubur Naik Haji yang punya episode beribu-ribuan itu. Sekarang lebih ke drama konflik rumah tangga yang lebih greget gitu, atau kayak lebih emosi kayak drama Korea gitu ya. Sinetron di Indonesia tuh cukup beragam gitu. Ada sinetron yang mengingatkan kita dengan kayak contohnya Azab gitu, atau sinetron kayak Ikatan Cinta gitu. Selanjutnya ada perkembangan di bidang talk show. Contohnya ada Tonight Show. Tonight Show itu termasuk kayak program luar negeri gitu ya, sih, dari Amerika. Namanya The Tonight Show with siapa gitu. Tapi kayak mirip-mirip gitu. Contoh talk show lainnya tuh kayak Tonight Show atau mungkin Hitam Putih. Mungkin Hitam Putih sekarang udah nggak. Tapi kayak talk show tuh biasanya ngobrol santai, biasanya malam-malam nemenin kita istirahat sambil makan gitu, biasanya gitu. Dan variety show juga sekarang cukup berkembang ya. Contohnya kayak Master Chef Indonesia. Biasanya sering lihat, biasanya weekend nemenin kita. Variety show lain-lainnya tuh kayak apa ya? Mungkin kayak games gitu yang ada kuisnya gitu. Jadi perkembangan televisi di Indonesia tuh dari mulai cuman ada di satu televisi, di stasiun televisi satu aja, contohnya kayak TVRI yang nyiarin Asian Games dan upacara kemerdekaan. Sekarang udah berkembang. Jadi ada talk show, ada sinetron, variety show. Sekarang berkembang banget dan pastinya bisa jadi wadah kita menambah informasi lah ya, bisa lewat TV, karena TV termasuk suatu hal yang bisa dibilang gratis lah ya menggunakan listrik, bisa dibilang gratis. Dan ya semua orang pasti punya TV nggak sih, jadi semua orang bisa nonton TV dan dapat informasinya gitu. So jadi itu dia perkembangan penyiaran dan perkembangan siaran televisi di Indonesia dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat bagi kalian semua, dan apabila ada kesalahan kalimat yang kurang tepat atau kurang berkenan di hati, mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.